pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi tentang manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, aku citra Allah yang unik. Kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau image yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang. Citra dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap baik dan umumnya terkait dengan tindakan, sifat, atau karakter. Kata citra juga mempunyai makna kesempurnaan, kesegambaran, atau kemiripan seseorang yang dicitrakannya. Misalnya, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dengan kata lain, gambaran tentang orang tua dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik atau pola tindakan anaknya. Yang kedua, pengertian manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah seturut citranya, serupa atau segambar dengan Allah, yang artinya manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang secitra, serupa dengan Allah. Manusia sebagai citra Allah diberi untuk hidup berkuasa. Namun, kekuasaan manusia hendaknya tetap dalam kerangka anugerah yang diterimanya, yakni akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas, sehingga anugerah untuk berkuasa menjadi kuasa yang bertanggung jawab. Dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26-31 dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambaran dan citranya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan secara bertanggung jawab. Untuk diperlukan manusia diberi akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Manusia diberikan kemampuan. Nah, kemampuan itu membuat manusia mirip dengan Allah. Ia menjadi citra Allah. Kemampuan-kemampuan itu adalah yang pertama, kemampuan akal budi. Karena dengan akal budi, kita dapat mengerti dan menyadari diri kita sendiri. Mengerti dan menyadari apa saja di luar diri kita. Yang kedua, kemampuan berkehendak bebas. Kehendak bebas berarti kemampuan untuk bertindak dengan tidak ada paksaan. Karena kebebasan merupakan ciri khas manusia. Karena dengan kehendak bebas, kita dapat bertindak dan melakukan sesuatu. Dengan kehendak bebas, manusia dapat melakukan suatu tindakan moral. Yang ketiga, pengertian manusia sebagai citra Allah yang unik. Manusia sebagai citra Allah yang unik adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, lain daripada ciptaan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia yang unik adalah manusia yang diciptakan secara istimewa oleh Allah. Manusia yang unik adalah manusia yang memiliki akal budi. Ada beberapa alasan dasar manusia disebut sebagai citra Allah yang unik, yaitu yang pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dengan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya menurut citra Allah. Yang kedua, waktu menciptakan manusia,
Allah bekerja secara istimewa membentuk manusia dari debu dan tanah dan kemudian menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Yang ketiga, segala ciptaan Tuhan lainnya, termasuk Taman Firdaus, diserahkan kepada manusia, dan manusia diberi kuasa untuk menguasainya. Yang berikut, ciri-ciri manusia disebut sebagai citra Allah yang unik. Yang pertama, adanya perbedaan yang mencolok dari setiap individu. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap manusia merupakan ciri yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat manusia itu unik. Setiap manusia itu unik, tak satu pun orang yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari apa yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya, perbedaan ini yang membuat orang bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling untuk meniadakan. Padahal dengan perbedaan itu justru orang dapat saling melengkapi perbedaan. Karena perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Yang kedua, setiap keunikan yang dimiliki oleh setiap individu memiliki ciri khas masing-masing. Keunikan setiap orang itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan dari itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Berikut, setiap keunikan yang dimiliki oleh individu berbeda-beda. Keunikan setiap manusia itu berbeda-beda atau tidak sama. Dari perbedaan ini dapat menimbulkan rasa iri terhadap satu sama lain. Manusia sebagai citra Allah yang unik tentu memiliki sikap-sikap untuk menanggapi keunikan dirinya. Ada beberapa sikap yang muncul dalam menanggapi keunikan diri adalah yang pertama, sikap positif. Menerima keunikan diri sebagai anugerah dari Allah, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Banyak orang menerima keunikan dirinya sebagai anugerah dari Allah. Mereka menganggap keunikan yang dimiliki adalah anugerah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembangkan agar berguna bagi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Orang yang bersikap positif dalam menerima keunikan pada dirinya itu, ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian dari Tuhan. Dengan demikian, ia tidak berniat untuk menjadi orang lain, menganggap dirinya berharga, dan ia tidak melawan kehendak Tuhan. Akibat ketidakpuasan dalam dirinya, hidupnya akan tenang dan mudah bergaul dengan siapa saja. B. Sikap negatif. Tidak menerima keunikan pada dirinya. Sebagai orang memang menerima keunikan yang ada pada dirinya. Namun ada sebagian orang yang tidak menerima atau menolak keunikan dirinya. Hal ini terjadi karena mereka tidak menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, terdapat keterbatasan fisik yang dialami. Hal ini juga terjadi karena tidak akan merasa puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan dirinya.
Yang keempat, makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang berbeda dari makhluk ciptaan lainnya. Sebagai manusia, citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, manusia melengkapi dengan akal budi. Oke teman-teman, demikianlah materi yang saya berikan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.